Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam buat teman-teman mahasiswa yang menyimak dengan video online ini. Nah, semoga untuk perkuliahan hari ini audionya aman ya. Ini ya, audionya aman. Kemudian untuk tampilan videonya ini juga cerah, jadi jelas melihat saya dan PowerPoint yang akan saya sampaikan. Nah, di sini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin masuk melalui kolom mawar ya. Nanti saya share screen ke teman-teman juga untuk menjawab pertanyaan apakah perkuliahan semacam ini dengan menyimak video adalah pembelajaran secara mandiri ya. Jadi ini saya izin share screen terlebih dahulu supaya kita lebih jelas ya untuk perkuliahan hari ini. Nah, di sini ada yang menanyakan nih, maaf Bu, suaranya terlalu kecil. Nah, di sini saya juga sudah memperbaiki ya. Terima kasih atas masukannya. Saya sangat berbahagia dengan masukan dari Anda. Dan ini juga ada pertanyaan yang masuk di sini ya. Jadi di sini ada yang menanyakan apakah matkul dari pelajaran ini, artinya mata kuliah manajemen perubahan ini belajar mandiri ya. Jadi memang perkuliahan full online semacam ini, menyimak video dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-16, kemudian kalian bebas waktunya mau mengerjakan UTS ataupun UAS tanpa batasan jam, kemudian kebebasan untuk membuka internet, membuka buku ataupun membuka PowerPoint. Nah, itu diberikan kebebasan sehingga untuk perkuliahan yang memang menyimak video bukan live streaming ya, itu artinya Anda harus belajar mandiri. Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, yang mana di perkuliahan kedua ini kita akan membahas masih berkaitan dengan dasar manajemen perubahan itu sendiri. Nah, sebelum masuk saya akan flashback terlebih dahulu ya, supaya kita refresh lagi bahwa pertemuan pertama kita membahas mengenai penjelasan apa sih itu pengertian dari manajemen perubahan, yang mana suatu proses sistematis dalam menerapkan pengetahuan, kemudian sarananya, ada sumber dayanya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan kepada orang lain yang terkena dampak proses tersebut. Tentu sebuah perubahan akan ada tujuan. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan solusi bisnis ya. Kalau kita sudah masuk ke dunia bisnis, berarti lingkupnya berarti sebuah organisasi yang berupa bisa PT, kemudian CV dan sebagainya. Nah, kita sudah ngomongin di dunia bisnis yang diperlukan secara sukses dengan cara dan metode yang terorganisir melalui pengelolaan dampak perubahan. Nah, ini kita sudah masuk nih pertemuan kedua ini, jadi saya akan memaparkan konsep-konsep yang ada di manajemen perubahan. Tujuannya apa? Kenapa saya berikan konsep dari teori yang sudah ada. Artinya di sini saya menghadirkan bahwa ketika kita belajar di awal, kita harus tahu yang ada di dunia kerja, istilah-istilah yang ada di dunia kerja kita harus paham. Kemudian kita juga harus tahu latar belakangnya. Kalau kita tahu situasinya berdasarkan teorinya, kemudian faktanya, nah kita bisa mengcompare hal tersebut. Jadi kita akan wawasan lebih luas lagi. Ketika ada permasalahan, kita bisa ada dua kacamata atau dua sisi, yang mana kita harus menerapkan real teori ya. Yang namanya kita ngomongin teori pasti ada yang namanya penelitian terlebih dahulu. Nah, kita bisa memakai penelitian yang terdahulu
melalui teori yang ada, dan kita akan bisa mengcompare hal yang ada di lapangan. Sehingga ketika Anda menjadi manajer, supervisor, ya, ada permasalahan, kalian bisa mengcompare nih dari dua sisi tersebut untuk kebijakan pengambilan keputusan. Nah, di sini konsep manajemen perubahan menurut Michel Beer di tahun 2000 menyatakan bahwa perubahan adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya, dan perbedaan itulah yang menghasilkan suatu perubahan. Ada juga konsep manajemen perubahan dari penelitian Potts dan Lammers ini di tahun 2004. Dia menyatakan bahwa perubahan merupakan pergeseran dari keadaan suatu organisasi saat ini menuju keadaan yang diinginkan pada masa yang akan datang. Kemudian kita harus tahu bahwa ada 3 kunci perubahan. Ini juga dari penelitian Alan Doddsman di 2008. Ada 3 kunci poinnya kalau dia menyatakan di bukunya, bahwa yang pertama adalah relate. Di sini harus menjalin hubungan. Artinya apa? Perlu menjalin hubungan secara emosional yang baru dengan seseorang atau sebuah komunitas yang dapat memberikan inspirasi dan mempertahankan harapan. Ya, perubahan, kalau kita ngomongin perubahan di dunia kerja, pasti kita harus yang namanya menjalin hubungan. Hubungan dengan sesama karyawan, hubungan dengan pimpinan, atau hubungan dengan bawahan. Karena apa? Power yang dimiliki ketika kita menjalin hubungan kerjasama relate yang baik. Nah, ketika kita akan melakukan sebuah perubahan, pasti kita akan dengan mudah, ya. Di sini kita akan dipermudah kalau kita bisa menjalin hubungan. Oke, saya lanjut. Kemudian repeat, nah, atau pengulangan. Maksudnya apa? Hubungan baru memang memerlukan pengulangan yang terus-menerus hingga pola-pola kebiasaan baru menjadi sesuatu yang alami. Nah, di sini situasinya ketika kita melakukan perubahan, pasti kita akan mengalami pola-pola perubahan atau perbedaan kita yang tadinya kita bangun pagi, kemudian kita harus berubah yang namanya bangun siang. Di situ kita harus yang namanya melakukan pengulangan agar kita bisa rutin menjadi bangun siang, atau kebalikannya kita menjadi rutin bangun pagi, ya, karena kita diulang di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ya. Itu salah satu kita melakukan pengulangan. Saya berikan contoh studi kasus ketika kita melakukan yang namanya aturan, perubahan aturan di tempat perusahaan, yang mana kalian harus menggunakan masker setiap hari. Kemudian setiap hari juga kalian harus menggunakan yang namanya pakaian seragam yang harus diganti, atau menggunakan segala APD yang memang tidak boleh terlewatkan. Mau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Minggu, bahkan dari mulai start pekerjaan sampai kalian istirahat pun tidak boleh melepas itu. Nah, itu salah satu hal yang mungkin kalian akan harus mau tidak mau beradaptasi. Nah, di sini makanya kalau kita sebagai supervisor ataupun sebagai manajer, kalau menginginkan nih karyawannya melakukan sebuah perubahan, ya, di perusahaan, jadi kalian tidak hanya yang namanya tadi menjalin hubungan yang baik, tapi kalian juga harus yang namanya melakukan pengulangan. Ya, menjalin hubungan yang baik artinya bekerja sama dengan satu level, bekerja sama dengan bawahan, bekerja sama dengan pimpinan. Kemudian hal yang sudah kalian jalin dengan baik kerjasamanya, mungkin kalian ramah, senyum setiap hari dengan siapa saja,
kalian harus mengulanginya selama 8 jam kerja dan dilakukan di setiap hari. Nah, ini salah satu kunci sebuah perubahan. Apa yang poin nomor 3? Nah, di sini kita harus yang namanya reframe, yang namanya membingkai kembali. Artinya apa? Setelah terbiasa dengan sesuatu yang baru, perubahan yang terjadi, nah kalian akan memberikan pelajaran bagi kita cara-cara berpikir yang baru mengenai situasi yang kita alami dalam kehidupan. Tentu kalau kalian rajin senyum, membangun hubungan yang baik antara rekan kerja satu level, kemudian bawahan, ya menjalin hubungan baik dengan pimpinan, dilakukan setiap hari, setiap jam. Kemudian kalian akan membentuk yang namanya suatu bingkai karakter baru yang mana memang karakter itu sesuai apa yang kalian inginkan. Bisa jadi dengan karakter yang kalian buat di perusahaan ya, di lingkungan kerja, kalian akan terbawa di tempat-tempat organisasi baru. Contohnya mungkin di lingkungan masyarakat, di pertemuan RT, bisa juga kalian jumpa dengan teman, bisa juga pas waktu sesi reunian. Nah, itu salah satu hal yang akan terbawa dan terbentuk ketika kalian melakukan perubahan yang positif di lingkungan kerja. Nah, secara otomatis kalian tanpa disadari itu sudah akan terbentuk dengan sendirinya dalam kehidupan kalian berkegiatan sehari-hari. Nah, di sini manajemen perubahan ya, tentunya upaya yang ditempuh manajer untuk memanajemenkan perubahan secara efektif di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kemudian ada kelompok, konflik, dan komunikasi. Nah, perlu disadari kalau kita ngomongin manajemen perubahan, berarti sebuah bisnis yang akan melakukan perubahan ya. Bisnis itu ada banyak unsur ya, banyak unsur dari organisasi itu sendiri, visi, misi, tujuan, kemudian ada sumber daya yang ada, berarti ada SDM-nya, budaya organisasi. Nah, semuanya berkecimpung menjadi satu. Nah, di situ kalau teman-teman adalah supervisor ataupun menjadi manajer, kalian harus pahami bahwa kalian melakukan perubahan atau tuntutan dari perusahaan melakukan perubahan kepada karyawannya 100 orang, kalian tidak bisa melakukan hal sendiri. Jadi kalian membutuhkan kelompok-kelompok kecil, katakanlah kaderisasi calon-calon penerus untuk calon pemimpin yang bisa diarahkan untuk melakukan perubahan. Nah, itu salah satu hal yang memang harus dibentuk sebagai kalian menentukan arah perubahan. Sehingga nantinya kalau teman-teman ini berhasil ya merencanakan ya, karena di pertemuan pertama saya sudah sampaikan perubahan itu terencana dan tidak terencana. Jika kalian ngomongin dunia perubahan ya, di lingkungan kerja kita harus melakukan sesuai rencana. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan supaya perubahan ini berjalan dengan efektif? Tentu di sini di slide ada persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, dan komunikasi. Supaya efektifnya apa? Jadi kita memang harus yang namanya menyusun rencana atau program-program yang kalian targetkan. Jadi kita ngomong efektif itu banyak hal ya, efektif dari segi waktu, efektif juga dari segi keuangan, efektif dari segi tenaga yang dikeluarkan. Kemudian efektif waktu itu artinya apakah dalam waktu kurang dari 3 tahun, 2 tahun itu sudah terlihat sekali perbedaannya, adanya sebuah perubahan tata tertib. Nah, itu salah satu hal yang harus diperhatikan kalau kita ngomongin di manajemen perubahan. Ya, jadi sekarang mungkin Bapak, Ibu, atau Anda mahasiswa yang menyimak perkuliahan di manajemen perubahan, kalian sebagai supervisor atau calon-calon supervisor nantinya. Bahkan
Bisa juga sebagai manajer. Nah, di sini kalian tentu peranannya adalah perantara sebagai tangan panjangnya perusahaan ke karyawan, ya, ke seluruh karyawan. Jadi kalian sebagai jembatan tentu harus tahu posisi kalian sebagai jembatan ini antara perusahaan dan karyawan yang di bawah kalian. Jadi kalian memang harus yang namanya membentuk karakter-karakter pemimpin, kemudian bisa memotivasi. Nah, itu salah satu hal yang nanti kita akan pelajari selama 16 kali pertemuan ini. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini apa sih tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan? Yang pertama, mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik jangka pendek atau maupun jangka panjang. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan internal yang meliputi perubahan strategi korporasi, ada tenaga kerjanya, teknologi, dan peralatan yang digunakan, kemudian sikap-sikap dari karyawan maupun lingkungan eksternal. Wah, ini banyak sekali kalau kita ngomongin satu persatu lebih detail ya, karena pembagian dari kita ngomongin internal ya, lingkungan internal nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau kita ngomongin lingkungan eksternalnya itu juga ada pembahasan di slide berikutnya. Jadi intinya di sini tujuan dan pemanfaatan manajemen perubahan ini apa sih? Kita tahu nih. Jadi jangka pendeknya kita itu akan melakukan program apa. Kemudian kita juga harus yang namanya kenal waktu, ya. Kita harus mengejar waktu supaya perubahan ini bisa dikatakan berhasil kalau kita sudah mencapai 100%. Nah, arti kata apa? Mencapai 100% kita harus memiliki program-program yang harus dilakukan. Kita membuat program, tentu kita harus memperhatikan dari berbagai faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, kita masuk ke macam-macam perubahan. Jadi, macam-macam perubahan itu ada yang namanya secara alamiah, ya, perilaku manusia, ada juga yang terencana. Terencana itu apa saja? Yaitu visi, baik berupa cita-cita perusahaan, ya, kemudian harapan. Harapan itu tidak hanya perusahaan saja, tapi bisa juga harapan dari karyawan, kemudian harapan dari para investor, kemudian ada pandangan, tujuan, dan masa depan. Nah, kita akan lebih fokus nantinya bagaimana melakukan perubahan secara terencana. Kita masuk ke pendekatan dalam perubahan individu. Nah, di sini pendekatan the inner world of change ya. Di sini ada yang namanya pendekatan tahap, ada psychodynamic approach. Di sini yang namanya kerugian atau kaget, penyangkalan, kemarahan ya. Ini hal-hal yang secara manusiawi ya. Yang namanya pendekatan alamiah ya, perilaku manusia. Tentu kalau kita melakukan perubahan ada yang namanya shock, ada yang namanya kaget ya, ada yang mungkin rasa mencurigai, wah ada apa nih perusahaan melakukan perubahan ataukah melakukan potongan gaji. Bisa juga kalau kita membuat aturan baru, perusahaan membuat aturan baru, jangan-jangan akan memotong gaji karyawan. Nah, itu salah satu hal wajar kalau kita ngomongin perubahan. Ya, perubahan secara individu bisa terlihat dari dia terkadang tidak bisa menerima perubahan, kemudian dia marah, ya. Pasti kalian juga bisa mengamati sekeliling kalian ketika kenaikan gaji setiap tahun, ya, itu hanya sedikit nominalnya. Apa reaksi di lingkungan tempat kerja Anda? Pasti ada yang merasa jengkel, ada yang merasa kaget, kemudian ada yang merasa marah, bahkan ada yang merasa mencurigai bahwa uang kenaikan karena mungkin untuk kepentingan pimpinan dan sebagainya, istilahnya mencurigai. Nah, pasti itu hal yang wajar kalau kita ngomongin perubahan.
Nah, itulah yang terjadi kalau kalian sebagai supervisor melihat sebuah perubahan, pasti yang terjadi kepada anak buah kalian atau lingkungan kerja kalian akan terlihat kecurigaan, kaget, penyangkalan, bahkan kemarahan, ya, tertekan, itu semuanya yang saya tampilkan di slide itu akan terjadi. Kemudian kita masuk yang namanya potensi psikologis di sini. Pendekatan ini percaya pada pembangunan dan pertumbuhan serta memaksimalkan potensi. Nah, di sini bisa jadi kalau kita arahnya perubahan positif, ya, membentuk kaderisasi pimpinan, calon-calon pemimpin, adanya seleksi karyawan berprestasi. Nah, di sini pasti akan berlomba-lomba bagaimana karyawan 100 orang ini akan memaksimalkan potensinya supaya menempati calon-calon posisi yang dapat terpilih. Ya, kalau memang arahnya kita positif. Kalau tadi pemotongan gaji, ya kenaikan gaji hanya sedikit, pasti yang muncul adalah yang negatif. Oke, kita masuk ke pendekatannya secara organisasi. Kalau tadi kan individu, ya, kita masuk ke pendekatan organisasi. Nah, di sini pendekatan organisasi, apa sih yang pertama? Kita bisa melihatnya dari pendekatan struktur, ya. Jadi struktur organisasi artinya menyangkut modifikasi pengaturan sistem internalnya, dari acuan kerjanya, SOP-nya, komposisi kelompok kerjanya, atau kewenangan tanggung jawab. Jadi kalau kita melihat bagan, kemudian jabatan-jabatan tertentu itu hilang, ya, atau istilahnya perampingan. Nah, itu salah satu hal yang akan terjadi kalau kita ngomongin perubahan organisasi, bukan orangnya, tapi strukturnya yang nanti akan dirubah. Kemudian kita masuk ke pendekatan teknologi, ya. Di sini pendekatan teknologi artinya mencoba menganalisa dan memperbaiki interaksi-interaksi pada karyawan dan mesin-mesin untuk menentukan efisiensi sehubungan dengan perubahan teknologi. Ya, jadi kalau kita ngomong organisasi tadi strukturnya, kemudian kita lanjut adalah peralatannya. Peralatannya kita rubah dengan speed yang lebih cepat sehingga menghasilkan produk 2 kali lipat. Nah, itu salah satu hal yang terjadi kalau kita ngomongin perubahan di teknologi. Nah, di sini tipe-tipe perubahan, ya. Ada perubahan secara rutin, peningkatan, kemudian ada inovatif. Perubahan rutin artinya perubahan yang telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Ya, kata rutin berarti dibangun setiap hari 8 jam kerja dari hari Senin sampai hari Minggu. Mungkin perusahaan tidak ada liburnya, ya. Mungkin di shift juga bisa. Jadi setiap hari 24 jam shift pagi, shift siang, shift malam, dia melakukan rutinitas perubahan secara terus-menerus. Nah, inilah yang dinamakan perubahan rutin. Kemudian perubahan peningkatan, artinya yang mencangkup keuntungan atau nilai yang telah disepakati atau dicapai oleh organisasi, ya. Di sini jadi yang tadinya perubahan kita di teknologi, kemudian ada peningkatan nih, ya. Perubahan pergantian mesin ternyata meningkatkan nilai, ya, meningkatkan nilai daya produksinya lebih banyak. Kemudian perubahan inovatif, ya, mencangkup bagaimana cara organisasi memberikan pelayanan. Nah, ini kita juga harus tahu apakah ada yang namanya konsultan di perusahaan, tersedianya seperti klinik kesehatan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Salah satu perubahan yang inovatif. Nah, kita masuk ke konsep manajemen perubahan berdasarkan teori. Ada teori force fit, ada teori motivasi, kemudian ada yang namanya teori kerja, ya. Kemudian teori mengatasi resistensi dalam perubahan, kemudian ada metode accounting atau turnaround.
Nah, di sini saya paparkan bahwa teori force fit ini perubahan terjadi karena ada sejumlah syarat tertentu yang menguntungkan. Kemudian untuk memiliki motivasi berubah, maka harus fokus dengan cara membuang rasa pesimis, kemudian harus membuang ketidakpuasan ya. Kemudian kalau kita ngomongin teori motivasi, bahwa perubahan yang terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, kemudian individu ataupun kelompok. Nah, kekuatan tekanan dari luar ini berhadapan dengan keengganan resistensi ya. Jadi ini artinya teori force fit dengan teori motivasi ini berbanding balik. Nah, di sini teori kerjasama yaitu mempelajari bahwa perubahan ini tidak bisa berjalan ya. Sebuah perubahan itu memang tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama semua pihak. Untuk memiliki motivasi perubahan, maka harus fokus dengan cara membuang rasa pesimis tadi. Nah, di sini teori resistensi, mengatasi resistensi ya. Teori yang membahas mengenai teknik yang dipakai dalam mengatasi resistensi. Komunikasi, partisipasi, memberikan fasilitas, kalau ada kendala atau yang tidak sesuai kita melakukan negosiasi. Nah, ini salah satu teori yang ada ketika kita membuat kebijakan perubahan. Kemudian muncul berbagai permasalahan. Nah, kita bisa mencari sumber-sumber kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi masalahnya ya. Masalah di perusahaan ketika kita menerapkan perubahan dengan konsekuensi ini. Nah, kita bisa melakukan analisanya di sini dengan teori yang ada. Kemudian model accounting atau turn around, di sini teori yang melibatkan bahwa untuk dapat diselamatkan sebuah corporate ya, perusahaan harus memiliki sejumlah syarat seperti dukungan stakeholder ya. Jadi teman-teman ingat kalau di manajemen stakeholder artinya perusahaan pasti dipengaruhi dengan yang namanya dari investor, kemudian dari internal perusahaan itu, dari karyawannya, kemudian kalau stakeholder pasti berhubungan juga dengan yang namanya aturan pemerintah ya. Jadi perusahaan ini membuat kebijakan tidak bisa semaunya sendiri karena dia harus memperhitungkan atau memperhatikan yang namanya kebijakan dari investor, keinginan investor, kemudian keinginan karyawan, dan juga harus dia mematuhi yang namanya undang-undang dari pemerintah. Jadi memang membuat kebijakan ataupun aturan itu harus memperhatikan stakeholder. Kemudian ada core bisnis yang mampu mendatangkan cash flow, kemudian ada tim manajemen yang solid, serta sumber-sumber pembiayaan dana terutama untuk jangka panjang. Nah, kita masuk ke perkembangan perubahan ya. Introduksi teknologi baru yaitu perubahan yang ditunjukkan dengan adanya introduksi teknologi baru ya. Di sini perkembangan teknologi secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan dalam banyak hal telah berhasil mengembangkan perubahan. Ada istilahnya TQM ya, Total Equity Management. Nah, di sini teman-teman jadi introduksi teknologi baru. Ini hampir mirip TQM dengan introduksi baru. Nah, ini yang paling penting. Jadi di sini adalah BPR ya, Business Process Reengineering. Yang mana tujuan BPR adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang mencangkup biaya, mutu, delivery, dan service, kemudian speed-nya. Nah, contohnya apa sih ketika kita ngomongin BPR ini? Saat ini, untuk perusahaan yang memang menjual jasa
atau consulting ya, dia pasti akan menerapkan yang namanya pembelajaran semacam ini ya via online, karena ini lebih menarik. Selain hanya menarik, tapi fokusnya adalah lebih ke efisiensi waktu dan efektivitas proses melakukan bisnisnya ya. Penjualan online itu salah satu hal yang memang kita melakukan perubahan yang tadinya bisnis mungkin kita melakukan masih tradisional ya, melakukan drop ke beberapa distributor, agen. Nah, ini kita masuk ke penjualan online. Pasti akan memangkas yang namanya biaya-biaya, kemudian servisnya juga akan sangat berbeda dan kecepatannya pun juga akan berbeda ketika kita ngomongin BPR ini. Nah, di sini jenis perubahan terencana dan tidak terencana, ada perubahan instrumental dan fundamental, ya ada radical change, ada struktur, kemudian ada plan change dan emergency change. Nah, di sini topologinya, jadi perubahan terencana, ini tadi saya sudah ya. Jadi karakteristik perubahan itu memang begitu misterius ya, tidak mudah dipegang. Ya, kalau kita ngomongin perubahan, kita pasti akan melakukan perencanaan yang dimulai dari survei. Kita melakukan diskusi terlebih dahulu. Nah, tentu kita kalau perubahan itu bisa terjadi kapanpun, seperti pandemi ya, tanpa diduga-duga, tanpa dipersiapkan, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan aturan harus semuanya bermasker, apalagi di perusahaan. Kalau ngomongin di masa pandemi, pasti memprioritaskan untuk keselamatan karyawannya. Masuk di pintu gerbang perusahaan harus melakukan semprot, harus melakukan pergantian pakaian di tempat kerja dan sebagainya, harus membawa ganti baju. Ada juga perusahaan yang seperti itu. Kemudian lanjut, selain cek suhu, dia harus yang namanya menggunakan tambahan hand sanitizer. Jadi anggaran perusahaan yang tadinya tidak ada untuk pos kesehatan, mau tidak mau ya, dia harus menaruh budgetnya untuk pembiayaan kesehatan karyawannya. Nah, itu salah satu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, inilah karakter perubahan ya. Jadi, karakter perubahan itu terkadang yang dikatakan misterius itu hal semacam itu. Terjadi tanpa kita rencanakan. Kemudian kita lanjut di sini ada kuis ya. Jadi, silahkan Anda menjawab kuis ini di kolom komentar YouTube saja ya, jangan disiakat. Jadi mengerjakan kuis ini silahkan komentar di kolom YouTube ya. Untuk aturannya menjawab kuis, jadi silahkan berikan nama, jurusan, kemudian jawabannya ya untuk pertemuan di sesi kedua ini. Begitu, saya tunggu jawabannya biar saya rekap untuk poin-poin penambahan nilai Anda ya, dan keaktifan Anda setelah menyimak video saya. Saya tunggu jawabannya dan pembahasan kita mengenai dasar manajemen perubahan ini sudah selesai ya di pertemuan kedua ini. Jadi untuk sesi ketiga kita akan membahas di bab berikutnya. Begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.